Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat, amin. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Jangan iri terhadap sesama manusia. Itulah hal yang sering guru kita sampaikan. Sebab iri hati kadang membuat manusia melakukan hal-hal keji. Seperti Durma, iri hati membuatnya ingin menyakiti anak kecil berusia 3 tahun. Bagaimana kisahnya? Kita mulai kisahnya. Anissa tumbuh sebagai perempuan desa yang hidupnya berjalan apa adanya. Ia berasal dari keluarga sederhana di pinggiran kecamatan, rumah berdinding papan yang sudah lapuk dimakan usia. Sejak kecil, hidup mengajarkannya untuk kuat, bukan untuk berharap banyak. Soal agama, keluarganya bukan tidak percaya, tetapi lebih pada sekadar tahu tanpa benar-benar mendalami. Sholat sering terlewat, mengaji hanya dilakukan saat bulan Ramadan, itu pun lebih karena kebiasaan sosial daripada kesadaran hati. Hari-hari Anissa di masa lalu diisi dengan bekerja serabutan. Kadang membantu tetangga berjualan, kadang ikut ibunya membersihkan rumah orang. Uangnya pas-pasan, cukup untuk makan sederhana dan membeli kebutuhan harian. Di hatinya sering muncul rasa hampa, seolah hidup hanya berjalan tanpa arah. Namun Anissa tidak tahu harus mengadu kemana. Ia hanya menjalani hari, berharap esok tidak lebih berat dari hari ini. Perubahan besar dalam hidupnya dimulai ketika ia bertemu Rahman. Rahman adalah pemuda desa yang dikenal pendiam, pekerja keras, dan tidak banyak bicara. Ia bukan orang kaya, bukan pula tokoh terpandang. Namun, ada keteduhan dalam caranya bersikap. Rahman dikenal rajin ke masjid, jarang terlibat gosip, dan selalu menundukkan pandangan. Hal itulah yang perlahan membuat Anissa merasa berbeda saat berada di dekatnya. Setelah proses lamaran yang sederhana, Anissa resmi menjadi istri Rahman. Pernikahan mereka berlangsung tanpa kemewahan. Tidak ada pesta besar, hanya doa keluarga dan tetangga terdekat. Namun, sejak hari itulah hidup Anissa mulai berubah, bukan dari segi materi, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Rahman tidak pernah memaksa. Ia tidak menegur dengan nada keras, tidak menggurui. Namun setiap subuh, Anissa melihat suaminya bangun lebih dulu, berwudu, lalu sholat dengan khusyuk. Setiap maghrib, Rahman mengajaknya ke masjid atau sekadar sholat berjamaah di rumah. Perlahan, Anissa mulai ikut. Awalnya karena sungkan, lalu karena kebiasaan, hingga akhirnya karena kebutuhan hati. Anissa mulai belajar sholat dengan benar. Ia ikut pengajian ibu-ibu di musola kecil dekat rumah. Ia mendengarkan ceramah tentang sabar, tentang ikhlas, tentang rezeki yang datang dari arah yang tak disangka-sangka. Hatinya yang dulu sering gelisah, perlahan menjadi lebih tenang. Kebiasaan lama yang tak bermanfaat mulai ia tinggalkan. Ia belajar menjaga lisan, mengurangi mengeluh, dan memperbanyak doa. Di tengah perubahan batin itu, Rahman mencoba membuka usaha kecil. Dengan sisa tabungan dan sedikit pinjaman, ia membuka warung ayam penyet di pinggir jalan desa. Warung itu sangat sederhana. Hanya tenda terpal, meja kayu, dan beberapa bangku plastik. Menu pun tidak banyak. Namun Rahman mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Hari-hari pertama, warung itu sepi. Kadang hanya 1-2 pembeli yang datang. Bahkan ada hari di mana tidak satupun orang singgah. Anissa sering melihat Rahman duduk diam setelah menutup warung. Wajahnya lelah namun tetap berusaha tersenyum. Tidak apa-apa, kata Rahman suatu malam. Rezeki sudah ada yang mengatur. Anissa mengangguk, meski di hatinya ada rasa khawatir. Namun, alih-alih mengeluh, ia memilih menemani Rahman dengan cara yang ia bisa. Setiap pagi sebelum warung buka, Anissa membersihkan rumah, lalu membaca sholawat. Ia membiasakan membaca ayat kursi dan doa perlindungan di setiap sudut rumah. Bukan dengan niat aneh-aneh, hanya berharap rumah tangga mereka dijaga dari keburukan. Rahman pun melakukan hal yang sama. Ia tidak pernah membuka warung tanpa berdoa. Setiap rezeki yang masuk, meski sedikit, ia sisihkan untuk sedekah. Kadang hanya receh, kadang sebungkus nasi untuk tetangga yang membutuhkan. Anissa meniru kebiasaan itu. Baginya, rezeki sekecil apapun harus disyukuri. Perlahan, sesuatu mulai berubah. Bukan perubahan yang mencolok, bukan pula lonjakan besar. Namun Anissa merasakannya.
Udara rumah mereka terasa lebih sejuk. Tidur mereka lebih nyenyak. Masalah kecil tidak lagi mudah memicu pertengkaran. Jika ada kesulitan, mereka hadapi dengan kepala dingin dan doa. Warung ayam penyet masih belum ramai, tetapi mulai ada pelanggan tetap. Orang-orang yang lewat sesekali berhenti. Ada yang kembali lagi, ada yang memuji sambal buatan Anissa yang sederhana tapi terasa pas. Rahman tidak membesar-besarkan hal itu. Ia tetap rendah hati, tetap bekerja dengan cara yang sama. Anissa memahami bahwa keberkahan tidak selalu datang dalam bentuk uang banyak. Kadang ia hadir sebagai ketenangan, sebagai kesabaran, sebagai kemampuan menerima keadaan tanpa putus asa. Ia merasa hidupnya kini memiliki arah. Setiap sujudnya terasa lebih bermakna. Setiap doa yang ia panjatkan bukan lagi sekadar hafalan, melainkan permohonan tulus dari hati. Di malam-malam sunyi, Anissa sering merenung. Ia menyadari betapa jauh dirinya melangkah dari kehidupan lamanya. Ia bukan menjadi orang yang sempurna, tetapi menjadi orang yang berusaha. Berusaha taat, berusaha bersabar, dan berusaha percaya bahwa Allah tidak pernah salah dalam memberi ujian maupun rezeki. Benih keberkahan itu mulai tumbuh, meski belum terlihat besar. Seperti akar yang menembus tanah, diam-diam menguat, menunggu waktu untuk muncul ke permukaan. Anissa dan Rahman tidak menyadarinya sepenuhnya. Mereka hanya menjalani hidup dengan iman yang sederhana, tanpa tahu bahwa perubahan besar sedang disiapkan untuk mereka. Waktu berjalan pelan namun pasti. 1 tahun lebih Anissa menjalani perannya sebagai istri Rahman dengan penuh kesabaran. Perubahan dalam hidupnya semakin terasa, terutama ketika ia mengandung anak pertama mereka. Kehamilan itu datang tanpa banyak keluhan. Meski tubuhnya sering lelah, Anissa menjalaninya dengan hati yang lebih tenang dibanding masa-masa sebelumnya. Setiap pagi, ia memulai hari dengan sholat dan doa, memohon agar anak yang ia kandung kelak menjadi anak yang baik dan membawa kebaikan bagi sekelilingnya. Rahman menyambut kabar kehamilan itu dengan syukur yang mendalam. Ia semakin rajin bekerja, semakin menjaga lisannya, dan semakin disiplin dalam ibadah. Di sela kesibukan mengurus warung ayam penyet, Rahman selalu menyempatkan waktu untuk menemani Anissa. Ia tidak banyak berkata-kata, tetapi perhatiannya terasa nyata. Anissa merasa dilindungi, bukan hanya sebagai istri, tetapi sebagai amanah yang dijaga dengan penuh tanggung jawab. Hari demi hari berlalu, hingga tibalah waktu kelahiran. Malam itu udara desa terasa berbeda. Tidak panas, tidak lembab, seolah angin berembus lembut mengelilingi rumah kecil mereka. Anissa mulai merasakan kontraksi sejak selepas Isya. Rahman yang sejak awal sudah bersiap, segera memanggil bidan desa. Ia terus melafalkan doa di dalam hati, memohon agar proses kelahiran istrinya berjalan lancar. Menjelang subuh, tepat di hari Jumat, tangisan bayi laki-laki pecah di dalam rumah itu. Suaranya jernih, kuat, dan tidak disertai kegaduhan. Anissa menangis haru, bukan karena sakit, melainkan karena rasa syukur yang meluap. Proses kelahiran berlangsung begitu lancar, seolah semua dipermudah. Bidan desa bahkan sempat berujar bahwa ia jarang menangani persalinan setenang itu. "Rumah ini adem sekali," kata bidan tersebut pelan, seolah takut mengganggu suasana. Ibu dan bayinya sama-sama tenang. Anissa dan Rahman saling pandang. Mereka merasakan hal yang sama, namun tidak mengucapkannya. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan, seakan rumah itu dipeluk oleh sesuatu yang lembut dan menenangkan. Anak laki-laki itu diberi nama Hasan. Nama yang sederhana, namun penuh harapan. Rahman memilih nama itu dengan niat agar anaknya kelak memiliki akhlak yang baik, meneladani sifat-sifat mulia. Lebih dari itu, hari kelahiran Hasan bukanlah hari biasa. Ia lahir tepat pada hari Jumat, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal, hari kelahiran Rasulullah. Rahman menyadari kebetulan itu dengan hati bergetar. Ia tidak berani berlebihan dalam menafsirkan, namun rasa syukur di dadanya terasa berlipat. Sejak hari itu, suasana rumah Anissa berubah semakin hangat. Tangisan Hasan justru menghadirkan kedamaian. Ia bukan bayi yang rewel. Tidurnya teratur, jarang menangis tanpa sebab. Setiap kali Anissa menggendongnya sambil membaca sholawat, Hasan seolah lebih cepat terlelap. Anissa merasa hatinya dipenuhi perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perubahan juga mulai tampak di warung ayam penyet milik Rahman.
Beberapa hari setelah Hasan lahir, Rahman kembali membuka warung seperti biasa. Ia tidak berharap apa-apa, hanya menjalani rutinitas dengan niat yang sama. Namun sejak pagi, ada saja pembeli yang datang. Satu demi satu. Bahkan sebelum jam makan siang, bangku-bangku sederhana di warung mulai terisi. Hari itu Rahman pulang lebih sore dari biasanya. Wajahnya lelah, tetapi matanya berbinar. "Alhamdulillah," ucapnya singkat kepada Anissa. "Hari ini ramai." Anissa tersenyum, mengira itu hanya kebetulan. Namun keesokan harinya, hal yang sama terjadi. Bahkan jumlah pembeli bertambah. Ada yang datang dari arah desa lain, ada pula yang sengaja mampir setelah mendengar cerita dari kerabatnya. Mereka memesan ayam penyet dengan lahap, lalu kembali lagi beberapa hari kemudian. "Entah kenapa, ayamnya sekarang beda," kata seorang pelanggan sambil tersenyum puas. "Rasanya lebih enak, sambalnya pas, makannya bikin nagih." Yang lain menimpali, "Warungnya juga adem. Duduk lama tidak terasa panas." Anissa mendengar komentar-komentar itu dengan hati yang bergetar. Ia tidak mengubah resep, tidak menambah bumbu khusus, tidak pula melakukan hal aneh. Ia hanya memasak dengan niat yang sama seperti biasa, sambil sesekali membaca sholawat dan doa agar makanan itu membawa kebaikan bagi yang memakannya. Rahman juga merasakan hal yang sama. Warung yang dulu sepi, kini hampir tidak pernah kosong. Bahkan di jam-jam yang biasanya lengang, selalu ada pembeli yang datang. Keringat Rahman mengalir lebih banyak, namun lelahnya terasa berbeda. Ada kepuasan yang tidak bisa diukur dengan uang semata. Meski begitu, Anissa tetap menjaga sikapnya. Ia tidak membiarkan rasa bangga berlebihan tumbuh di hatinya. Ia justru semakin rajin bersedekah. Setiap kali Rahman membawa pulang hasil penjualan, Anissa menyisihkan sebagian untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Ia takut jika keberkahan itu berubah menjadi ujian kesombongan. Di malam hari, ketika Hasan tertidur di ayunan kain, Anissa sering memandang wajah anaknya dengan perasaan haru. Ada ketenangan yang terpancar dari wajah kecil itu. Anissa tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi ia yakin satu hal, anak itu bukan sekadar anugerah, melainkan amanah yang harus dijaga dengan iman dan kesabaran. Rahman pun merasakan hal serupa. Ia tidak pernah mengaitkan rezeki yang datang dengan hal-hal gaib yang berlebihan. Baginya, semua itu adalah hasil dari doa, usaha, dan izin Allah. Ia terus mengingatkan dirinya untuk tetap rendah hati dan tidak lengah. Hari-hari setelah kelahiran Hasan berjalan dengan ritme yang baru. Rumah kecil itu kini dipenuhi tawa kecil, doa-doa lirih, dan aroma masakan dari warung yang semakin ramai. Tidak ada pesta besar, tidak ada perayaan berlebihan. Namun, di balik kesederhanaan itu, Anissa dan Rahman merasakan satu hal yang sama. Hidup mereka sedang dituntun ke arah yang lebih baik. Waktu tidak pernah benar-benar berhenti. Ia hanya berjalan tanpa banyak suara. Tanpa disadari, Hasan kini telah berusia 3 tahun. Anak itu tumbuh sehat, lincah, dan ceria seperti anak-anak seusianya. Tawanya mudah pecah. Langkah kecilnya sering berlari mengelilingi rumah, dan mulutnya tak pernah lelah bertanya tentang hal-hal sederhana. Hasan adalah anak yang mudah akrab, tidak takut pada orang baru, dan selalu tersenyum ketika disapa. Anissa sering memperhatikan kebiasaan kecil anaknya. Hasan jarang rewel tanpa sebab. Jika menangis, biasanya hanya karena lapar atau mengantuk. Saat Anissa melantunkan sholawat atau ayat pendek di dekatnya, Hasan sering ikut menirukan dengan ucapan yang belum sempurna. Bagi Anissa, itu bukan hal luar biasa yang perlu dibanggakan, melainkan tanda bahwa anak itu tumbuh dalam suasana yang baik. Sementara itu, kehidupan Rahman dan Anissa semakin padat oleh aktivitas. Warung ayam penyet yang dulu hanya berupa tenda kecil di pinggir jalan kini hampir tak pernah sepi. Sejak pagi hingga menjelang malam, pembeli datang silih berganti. Rahman sering kewalahan melayani pesanan. Tangannya nyaris tak berhenti bergerak, keringat membasahi bajunya, namun ia tetap bekerja dengan sabar. Ada hari-hari di mana Rahman bahkan tidak sempat duduk. Pesanan datang bertubi-tubi, baik untuk makan di tempat maupun dibungkus. Beberapa pelanggan rela menunggu lebih lama, karena sudah terbiasa dengan rasa ayam penyet buatan Rahman. Mereka menganggap menunggu bukan masalah, selama makanan yang disajikan tetap seperti biasa.
Yang penting rasanya jangan berubah, kata seorang pelanggan lama suatu siang. Rahman hanya tersenyum dan mengangguk. Ia tidak pernah berjanji berlebihan, tidak pula membanggakan diri. Ia hanya memastikan setiap porsi dibuat dengan sungguh-sungguh. Seperti hari pertama ia membuka warung itu. Omset harian meningkat drastis. Anissa yang mencatat keuangan warung sering terdiam melihat angka-angka yang kini jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, alih-alih larut dalam kegembiraan, ia justru semakin berhati-hati. Ia khawatir jika kebahagiaan itu membuatnya lengah. Maka ia memilih untuk memperkuat apa yang sejak awal menjadi pegangan hidup mereka, syukur dan kerendahan hati. Melihat Rahman yang semakin kelelahan, Anissa mengusulkan untuk menambah bantuan. Awalnya Rahman ragu. Ia takut tidak mampu menggaji pegawai dengan layak. Namun setelah dihitung dengan tenang, mereka sepakat untuk memperkerjakan satu orang dari desa sendiri. Seorang pemuda sederhana yang juga sedang membutuhkan pekerjaan. Tak lama kemudian, satu pegawai bertambah menjadi 2. Warung kecil itu pun diperluas. Bukan menjadi bangunan mewah, melainkan sekadar menambah atap dan beberapa meja agar pembeli lebih nyaman. Anissa tetap menjaga kebersihan dengan teliti. Lantai selalu disapu, meja dilap, dan peralatan dicuci bersih. Ia percaya, kebersihan bukan hanya soal penampilan, tetapi juga cermin dari niat. Yang membuat Anissa heran, meski warung semakin ramai, suasananya tetap terasa sejuk. Pembeli sering berkomentar tentang hal itu. Mereka merasa betah duduk lama, tidak cepat gerah, meski cuaca siang cukup terik. Anissa hanya tersenyum mendengarnya. Ia tidak mencari penjelasan berlebihan. Baginya, selama semuanya berjalan baik, itu sudah cukup. Hasan sering bermain di sudut warung, ditemani mainan kayu sederhana. Banyak pelanggan yang sudah mengenalnya. Mereka memanggilnya dengan ramah, memberinya permen, atau sekadar mengusap kepalanya. Hasan selalu membalas dengan senyum polos. Anissa selalu mengingatkan anaknya untuk mengucap terima kasih dan tidak merengek meminta apapun. Di tengah kesibukan itu, Anissa tidak melupakan kebiasaan sedekah. Setiap hari, ia menyisihkan sebagian penghasilan. Kadang dalam bentuk uang, kadang dalam bentuk makanan. Ia membagikannya kepada tetangga yang membutuhkan, musafir yang singgah, atau anak yatim di sekitar desa. Ia melakukannya diam-diam, tanpa ingin dipuji. Rahman pun demikian. Ia tetap sholat tepat waktu, bahkan di sela-sela kesibukan warung. Jika adzan berkumandang, ia akan meminta pegawai menjaga sebentar, lalu pergi menunaikan sholat. Pembeli sudah terbiasa dengan hal itu. Tidak ada yang keberatan, karena mereka tahu Rahman akan kembali dan melayani dengan sepenuh hati. Kabar tentang warung ayam penyet Rahman perlahan menyebar ke desa-desa sekitar. Ada yang datang karena rekomendasi saudara, ada pula yang penasaran karena mendengar cerita dari mulut ke mulut. Mereka tidak hanya membicarakan rasa makanan, tetapi juga suasana warung yang nyaman dan pemiliknya yang ramah. Orangnya sederhana, tidak sombong, ujar seorang pelanggan kepada temannya. Makan di sana rasanya tenang. Anissa mendengar cerita-cerita itu bukan dari satu orang. Namun ia selalu mengingatkan dirinya untuk tidak terlena. Ia tahu, kesuksesan seringkali menjadi pintu bagi ujian yang lebih besar. Maka ia memilih untuk memperbanyak doa, bukan membesarkan rasa bangga. Di rumah, kehidupan mereka tetap sederhana. Tidak ada perabot mahal, tidak ada barang berlebihan. Hasan dibesarkan dengan cara yang sama. Anissa tidak ingin anaknya tumbuh dalam kemanjaan. Ia ingin Hasan mengenal cukup, bukan berlebih. Setiap malam, Anissa dan Rahman tetap membiasakan doa bersama, memohon agar apa yang mereka miliki tidak menjadi sumber petaka. Rahman sering merenung di sela-sela kesibukan. Ia sadar, apa yang ia alami sekarang adalah sesuatu yang dulu bahkan tak pernah ia bayangkan. Namun ia juga sadar, semua itu bukan semata hasil kerja kerasnya. Ada doa, ada kesabaran, dan ada izin Allah di dalamnya. Kesadaran itu membuatnya tetap menunduk, bukan meninggi. Hari-hari berlalu dengan ritme yang semakin padat. Rezeki mengalir deras, seperti air yang menemukan jalannya sendiri. Anissa dan Rahman berusaha menampungnya dengan hati yang lapang, tanpa serakah, tanpa lupa daratan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Mereka hanya tahu satu hal,
Selama niat dijaga, doa tidak ditinggalkan, dan hati tetap rendah, mereka akan terus melangkah dengan tenang. Dan tanpa mereka sadari, di balik kabar kesuksesan yang menyebar luas itu, mulai tumbuh bisik-bisik lain. Bukan tentang rasa syukur, melainkan tentang iri yang perlahan mencari celah. Tidak semua orang mampu menerima kesuksesan orang lain dengan lapang dada. Di desa lain, beberapa kilometer dari tempat Rahman membuka warung ayam penyet, hidup seorang pengusaha penyet bernama Durma. Usahanya lebih dulu berdiri, tempatnya lebih besar, dan namanya sempat dikenal luas. Dulu, warung Durma selalu ramai. Meja-meja jarang kosong, asap penggorengan tak pernah berhenti mengepul. Ia menikmati masa-masa itu dengan kepala tegak dan dada membusung. Namun waktu berputar, dan keadaan mulai berubah. Beberapa bulan terakhir, Durma merasakan sesuatu yang ganjil. Pelanggan setianya berkurang satu persatu. Ada yang datang hanya sesekali, ada pula yang sama sekali tidak kembali. Awalnya ia menganggap itu hal biasa. Ia menuduh cuaca, menuduh ekonomi, bahkan menyalahkan karyawan. Namun lama-kelamaan, alasan-alasan itu tak lagi masuk akal. Yang paling menusuk hatinya adalah kenyataan bahwa banyak pelanggan dari desanya sendiri rela menempuh jarak jauh hanya untuk membeli ayam penyet di tempat Rahman. Ia mendengarnya dari obrolan orang-orang, dari karyawan yang kebetulan lewat, bahkan dari pembeli yang tanpa sengaja bicara terlalu jujur. "Sekarang lebih enak ke sana," ujar seseorang suatu hari. "Ayamnya bersih, rasanya pas. Di sini kadang dapat ayam yang sudah bau." Ucapan itu seperti tamparan keras. Durma pura-pura tidak mendengar, namun dadanya mendidih. Ia tahu ada kebenaran di balik kata-kata itu. Beberapa kali ia memang lalai. Ayam yang seharusnya dibuang tetap ia olah demi mengejar untung. Baginya, selama tidak ada yang komplain langsung, semua bisa ditoleransi. Sifat Durma memang dikenal buruk oleh sebagian orang. Ia sombong, sulit ditegur, dan selalu merasa paling benar. Jika ada pedagang lain yang mencoba bersaing secara sehat, ia tak segan menyindir atau meremehkan. Yang lebih mengkhawatirkan, Durma bukan orang yang sepenuhnya percaya pada kerja keras dan doa. Sejak lama, ia meyakini bahwa kesuksesan besar tidak mungkin diraih tanpa bantuan kekuatan lain. Ilmu hitam bukan hal asing baginya. Ketika mendengar cerita tentang Rahman, Durma tidak melihatnya sebagai hasil kesabaran dan ketekunan. Ia justru yakin ada sesuatu yang tidak wajar. Baginya, warung sederhana tidak mungkin ramai sedemikian rupa tanpa bantuan gaib. Apalagi, perubahan itu terasa begitu cepat. "Pasti pakai penglaris," gumamnya suatu malam, sambil menghitung uang hasil penjualan yang semakin menipis. Pikiran itu terus berputar di kepalanya. Setiap kali ada pelanggan yang pergi, bayangan tentang Rahman semakin menghantuinya. Ia merasa tersaingi, terancam, dan direndahkan. Kesombongannya tidak sanggup menerima kenyataan bahwa ada orang lain yang lebih disukai tanpa perlu pamer atau merendahkan orang lain. Durma mulai mencari tahu. Ia tidak langsung datang, tetapi mengirim orang untuk mengamati. Ia ingin tahu apa yang membuat warung Rahman berbeda. Beberapa hari kemudian, ia sendiri turun tangan. Dengan berpura-pura sebagai pembeli biasa, ia mendatangi warung ayam penyet itu. Dari kejauhan, Durma memperhatikan dengan mata yang tajam. Ia melihat warung yang tidak terlalu besar, namun bersih dan tertata rapi. Rahman melayani pembeli dengan tenang, tanpa banyak bicara. Anissa terlihat sigap membantu. Wajahnya teduh dan tidak berlebihan. Tidak ada jimat tergantung. Tidak ada benda mencurigakan yang terlihat jelas. Namun pandangan Durma terhenti pada satu sosok kecil. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 3 tahun bermain di sudut warung. Anak itu tampak ceria. Sesekali tertawa ketika disapa pelanggan. Wajahnya bersih. Sorot matanya jernih. Durma memperhatikannya lebih lama dari yang seharusnya. Ada perasaan aneh yang muncul. Perasaan yang sulit ia jelaskan. Anaknya, batin Durma. Pusatnya di situ. Ia tidak tahu dari mana keyakinan itu muncul, tetapi nalurinya mengatakan demikian. Setiap kali anak itu tertawa, suasana warung terasa hidup. Setiap kali anak itu mendekat ke ibunya, Anissa terlihat semakin tenang. Durma merasa ada sesuatu yang mengelilingi anak itu, sesuatu yang tidak kasat mata.
Durma memesan 1 porsi ayam penyet. Ia mencicipinya dengan raut muka curiga. Rasa ayam itu memang berbeda. Tidak berlebihan, tidak aneh, tetapi pas. Sambalnya segar, daging ayamnya empuk dan tidak amis. Durma semakin yakin bahwa ada kekuatan lain yang bekerja di tempat itu. Ia pulang dengan kepala penuh pikiran gelap. Di dalam hatinya, iri itu tumbuh subur, bercampur dengan dengki. Ia tidak berpikir untuk memperbaiki kualitas usahanya, tidak pula terpikir untuk berbenah diri. Yang ada di pikirannya hanyalah satu, bagaimana cara menghentikan laju Rahman. Durma mulai memendam niat yang tidak baik. Ia tidak ingin menyerang Rahman secara langsung. Menurut perhitungannya, menjatuhkan sumber keberkahan akan lebih efektif. Dan sumber itu, menurut keyakinannya, adalah anak kecil bernama Hasan. Malam-malam Durma mulai gelisah. Ia sulit tidur. Pikirannya dipenuhi bayangan warung Rahman yang ramai dan warungnya sendiri yang semakin sepi. Setiap kali memejamkan mata, wajah Hasan seolah terlintas, diikuti perasaan panas di dada. Iri itu kini tidak lagi sekadar rasa tidak suka. Ia telah berubah menjadi niat jahat yang perlahan menguasai hati Durma. Tanpa disadarinya, langkah kakinya mulai mengarah ke jalan yang gelap, jalan yang akan menuntut harga yang jauh lebih mahal daripada sekadar kehilangan pelanggan. Niat jahat yang tumbuh di hati Durma akhirnya menemukan jalannya. Suatu malam, ketika warungnya tutup lebih cepat karena sepi, Durma mengendarai motornya menuju sebuah kampung terpencil di luar desa. Jalanan sempit, lampu jarang, dan rumah-rumah berdiri berjauhan. Di tempat itulah tinggal seorang dukun santet tua yang namanya jarang disebut terang-terangan, namun dikenal oleh orang-orang yang percaya pada jalan gelap. Rumah dukun itu tampak kusam, dikelilingi pepohonan liar. Bau tanah lembab bercampur asap kemenyan menyambut langkah Durma. Lelaki tua itu duduk bersila di lantai. Wajahnya dipenuhi keriput, matanya sayu namun tajam. Seolah ia sudah tahu siapa yang datang dan untuk tujuan apa. "Apa yang kau cari?" tanya dukun itu pelan, suaranya serak. Durma tidak bertele-tele. Ia menyebut nama Rahman, menyebut warung ayam penyet yang kini ramai, dan menyebut satu nama dengan nada paling dingin, Hasan. Ia meminta agar santet diarahkan pada anak kecil itu, agar sakit dan merepotkan orang tuanya. Dukun santet itu terdiam lama. Tangannya berhenti mengaduk ramuan. Kepalanya menggeleng pelan, lalu semakin tegas. "Kau sangat kejam," katanya lirih namun berat. "Dia masih kecil. Mengapa kau memilih dia?" Durma mendengus. Wajahnya mengeras. "Karena aku ingin orang tuanya sibuk mengurusnya," jawabnya tanpa ragu. "Kalau anaknya sakit, usaha mereka pasti terbengkalai. Itu saja." Dukun tua itu menatap Durma lebih lama dari sebelumnya. Ada keraguan di wajahnya, bahkan ketakutan yang samar. "Tidak semua orang bisa disentuh," ujarnya. "Ada yang dijaga." Durma tertawa kecil, meremehkan. "Tidak ada yang tidak bisa disentuh. Lakukan saja. Aku bayar berapapun." Uang berpindah tangan. Keraguan dukun itu akhirnya runtuh oleh keserakahan dan kebiasaan lama. Ia menyiapkan ritual, menyebut nama Hasan, menyebut usia dan ciri-cirinya. Malam semakin larut ketika Durma meninggalkan rumah itu, dengan hati yang dipenuhi keyakinan kelam bahwa rencananya akan berhasil. Di tempat lain, malam turun dengan tenang di rumah Anissa dan Rahman. Hasan sudah tidur lebih awal setelah seharian bermain. Anissa merapikan rumah, sementara Rahman menutup pintu dan memastikan semuanya aman. Tidak ada firasat aneh, tidak ada tanda-tanda bahaya. Namun menjelang tengah malam, Hasan mendadak terbangun dengan tangisan yang berbeda. Tangisannya keras, panjang, dan disertai gerakan gelisah. Tubuhnya terasa panas saat Anissa menggendongnya. Keringat dingin membasahi pelipis anak itu. "Hasan panas sekali," ucap Anissa cemas. Rahman segera bangun. Ia meraba dahi anaknya dan merasakan hal yang sama. Demam itu datang tiba-tiba, tanpa tanda sebelumnya. Hasan meronta, matanya setengah terpejam, napasnya cepat. Anissa panik, namun berusaha menahan diri agar tidak kehilangan akal. Ia menyiapkan air hangat, mengompres dahi Hasan. Namun panas itu tak juga turun. Tangisan Hasan semakin keras,
seolah ada sesuatu yang mengganggunya dari dalam. Anissa merasakan dadanya sesak. Ada rasa takut yang sulit dijelaskan, rasa yang berbeda dari sakit biasa. Rahman berdiri di samping mereka, wajahnya tegang. "Ini tidak biasa," katanya pelan. "Seperti ada yang tidak beres." Anissa mengangguk. Tangannya bergetar, tetapi ia berusaha tetap tenang. Ia teringat kebiasaan yang selalu ia lakukan sejak dulu. Ia mendekap Hasan lebih erat, lalu mulai membaca ayat kursi dengan suara lirih namun mantap. Setelah itu, ia melanjutkan dengan Al-Ikhlas, berulang-ulang, tanpa henti. Setiap ayat yang keluar dari bibir Anissa bukan sekadar bacaan. Ia membacanya dengan penuh keyakinan, dengan doa yang tulus. Rahman ikut duduk di dekat mereka, menundukkan kepala, memohon perlindungan dalam hati. Ia tidak berteriak, tidak berlebihan. Ia hanya menyerahkan semuanya kepada Allah. Hasan masih menangis, tetapi pelan-pelan tangisannya berubah. Tidak lagi meraung, melainkan terseduh. Tubuhnya masih panas, namun gerakannya mulai melemah. Anissa terus membaca, tidak berhenti meski suaranya serak. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, namun nalurinya mengatakan bahwa doa adalah satu-satunya pegangan. Di sela bacaan, Anissa sempat meneteskan air mata. Bukan karena putus asa, melainkan karena takut kehilangan. Hasan adalah amanah terbesarnya. Ia tidak peduli pada apapun selain keselamatan anaknya malam itu. Rahman memegang pundak Anissa, memberi isyarat agar tetap kuat. Di dalam hatinya, ia merasakan tekanan yang aneh, seolah udara di ruangan itu berubah. Namun ia tidak membiarkan rasa takut menguasai pikirannya. Ia terus melafalkan istighfar. Perlahan, panas di tubuh Hasan mulai stabil. Napasnya tidak lagi secepat tadi. Tangisannya mereda, digantikan oleh isak kecil yang kemudian menghilang. Hasan terlelap di pelukan Anissa. Wajahnya masih pucat namun tenang. Anissa menghela napas panjang. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia tidak tahu apakah ini hanya demam biasa atau sesuatu yang lain. Namun satu hal yang ia yakini, malam itu mereka telah melakukan apa yang bisa mereka lakukan, berdoa dan bertahan. Rahman memeriksa kembali suhu tubuh Hasan. "Sedikit turun," katanya pelan. "Kita tunggu sampai pagi. Kalau perlu, kita panggil bidan." Anissa mengangguk, meski hatinya masih diliputi kegelisahan. Ia membaringkan Hasan dengan hati-hati, lalu duduk di sampingnya, tidak berani memejamkan mata. Tangannya terus berada di dada kecil anak itu, memastikan napasnya teratur. Malam terasa panjang. Di luar, angin berembus pelan, seperti biasa. Tidak ada suara aneh, tidak ada tanda mencolok. Namun di dalam rumah kecil itu, Anissa dan Rahman tahu, sesuatu telah mencoba menyentuh kehidupan mereka. Malam itu, ketika Anissa dan Rahman duduk di sisi tempat tidur Hasan, mereka hanya melihat seorang anak kecil yang demam dan gelisah. Namun di balik dinding dunia yang kasat mata, peristiwa yang jauh lebih besar sedang terjadi. Di alam yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera manusia, kiriman santet yang dilepaskan dari ritual gelap itu bergerak perlahan. Ia bukan sekadar energi hitam tanpa arah, melainkan membawa niat busuk yang jelas, melemahkan tubuh Hasan, membuatnya sakit berkepanjangan, dan menanam ketakutan di hati orang tuanya. Aura gelap itu merayap mendekati rumah kecil Anissa, menyelinap seperti asap dingin yang mencari celah. Saat mendekati tubuh Hasan, aura itu menekan perlahan. Itulah sebabnya anak kecil itu rewel, panas, dan menangis tanpa sebab yang jelas. Tubuhnya yang masih rapuh merasakan gangguan yang tidak bisa ia pahami. Jiwanya terguncang oleh sesuatu yang bukan berasal dari dunia manusia. Namun kiriman itu tidak datang ke ruang kosong. Ketika Anissa mulai membaca ayat kursi dengan suara lirih namun penuh keyakinan, sesuatu berubah. Setiap ayat yang keluar dari bibirnya bukan hanya bunyi, melainkan cahaya. Di alam gaib, bacaan itu menjelma menjadi getaran yang kuat, menyebar dari dada Anissa, merambat ke pelukan tempat Hasan berada. Cahaya putih perlahan muncul, halus namun tegas. Ia melingkupi tubuh Hasan seperti selimut lembut yang hidup. Tidak menyilaukan, tidak menyakitkan, tetapi penuh wibawa. Cahaya itu semakin menguat ketika Anissa melanjutkan dengan Al-Ikhlas, dibaca berulang-ulang dengan hati yang pasrah.
Rahman yang duduk di samping mereka juga tidak tinggal diam. Istighfar dan doa yang ia panjatkan dalam hati memperkuat lingkaran perlindungan itu. Meski mereka tidak melihat apapun, keyakinan mereka membentuk benteng yang kokoh. Di balik cahaya putih itu, muncul sosok penjaga. Tidak berbentuk seperti manusia, tidak pula menyerupai makhluk menakutkan seperti yang sering dibayangkan orang. Sosok itu berdiri tegak, tenang, dan penuh kewaspadaan. Kehadirannya tidak membawa ancaman, melainkan ketegasan. Ia adalah penjaga yang ditugaskan, menjaga amanah yang lahir dari doa dan keikhlasan. Kiriman santet itu mencoba menembus cahaya. Ia berdesis, berputar-putar, mencari celah. Namun setiap kali mendekat, cahaya putih itu justru menguat, menekan balik dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Aura gelap itu mulai goyah. Niat jahat yang dibawanya bergetar, seperti api yang disiram angin suci. Sosok penjaga itu bergerak. Tanpa suara, tanpa amarah, ia menghalau kiriman santet tersebut. Bukan dengan cara menghancurkan secara kasar, melainkan memantulkannya. Segala niat buruk yang dibawa santet itu dikembalikan, bahkan dengan daya yang berlipat. Seolah alam sendiri menolak kezaliman terhadap anak yang tidak bersalah. Kiriman santet itu terlempar jauh, berbalik arah menuju asalnya. Aura gelap yang tadi pekat kini terdistorsi, tidak lagi terkendali. Ia membawa kembali niat jahat yang ditanamkan, lengkap dengan akibat yang menyertainya. Sementara itu, di dunia nyata, perubahan mulai terasa. Hasan yang tadinya meronta perlahan menjadi tenang. Napasnya mulai teratur. Panas di tubuhnya berangsur turun, tidak drastis, tetapi cukup untuk membuat Anissa merasakan perbedaannya. Tangisan yang sempat membuat jantungnya nyaris pecah kini, hanya tinggal napas kecil yang lembut. Anissa masih membaca doa, meski suaranya mulai melemah karena lelah. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi hatinya merasa lebih ringan. Seolah beban besar yang menekan dadanya perlahan diangkat. Rahman menyentuh dahi Hasan sekali lagi dan terkejut merasakan suhu tubuhnya yang mulai normal. Panasnya turun, ucap Rahman pelan, seakan takut merusak ketenangan yang baru saja datang. Anissa mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak berani tersenyum terlalu cepat. Ia hanya mendekap Hasan lebih erat, memastikan anak itu benar-benar tenang. Beberapa menit kemudian, Hasan tertidur nyenyak. Tidur yang dalam, tanpa gelisah, tanpa erangan kecil yang sebelumnya sempat muncul. Wajah Hasan terlihat lebih segar. Kerutan di keningnya menghilang. Bibirnya sedikit terbuka, napasnya stabil. Anissa mengusap rambut anaknya dengan penuh kasih, lalu menundukkan kepala dalam syukur yang tak terucap. Rahman duduk bersandar di dinding, menarik napas panjang. Tubuhnya lelah, pikirannya masih penuh tanda tanya. Ia tidak tahu apa yang menyebabkan demam itu datang dan pergi begitu cepat. Namun satu hal yang ia yakini, doa malam itu bukanlah doa biasa. Malam semakin larut. Rumah kecil itu kembali hening. Hanya diisi suara napas Hasan yang teratur. Tidak ada lagi tekanan aneh di udara. Tidak ada lagi rasa sesak di dada. Yang tersisa hanyalah kelelahan dan rasa syukur yang mendalam. Anissa tidak langsung tidur. Ia duduk di sisi Hasan hingga fajar hampir menyingsing. Setiap kali Hasan bergerak kecil dalam tidurnya, Anissa terbangun. Ia tidak ingin lengah. Ia merasa anak itu baru saja melewati sesuatu yang besar, meski ia tidak sepenuhnya mengerti apa. Ketika pagi tiba, Hasan bangun seperti biasa. Ia meminta minum, lalu tersenyum polos seperti tidak terjadi apa-apa. Demamnya benar-benar hilang. Ia bahkan berlari kecil di dalam rumah, membuat Anissa dan Rahman saling pandang dengan perasaan campur aduk antara lega dan heran. Mereka menganggap itu sebagai ujian yang berhasil dilewati. Mereka tidak mencari penjelasan lain, tidak mengaitkannya dengan apapun selain kehendak Allah. Namun di balik ketidaktahuan mereka, satu hal telah terjadi. Hasan telah dibuktikan sebagai anak yang dijaga. Malam belum benar-benar berakhir ketika dukun santet tua itu kembali duduk bersila di ruang ritualnya. Asap kemenyan masih mengepul tipis, sisa dari upacara sebelumnya. Ia merasakan keganjilan sejak Durma pergi. Dadanya terasa berat. Napasnya tidak serileks biasanya. Namun ia menepis perasaan itu. Baginya, rasa tidak nyaman hanyalah bagian dari pekerjaan yang sudah puluhan tahun ia jalani.
Ia kembali melanjutkan ritual untuk menguatkan kiriman santet yang sebelumnya dilepas. Menurut kebiasaan, ritual lanjutan diperlukan agar sasaran benar-benar jatuh sakit. Dukun itu memejamkan mata, merapalkan mantra dengan suara pelan. Namun kali ini lidahnya terasa kaku. Setiap kata yang keluar seolah tertahan di tenggorokan. Belum sempat ia menyelesaikan rangkaian bacaan, sesuatu menghantam batinnya dengan keras. Rasa panas mendadak menjalar dari tengkuk ke wajah. Awalnya seperti bara kecil, lalu berubah menjadi api yang menyala dari dalam. Dukun itu membuka mata dengan terkejut. Pandangannya berkunang-kunang. Ia mengusap wajahnya, namun rasa panas itu justru semakin menyiksa. "Aarg!" jeritnya tiba-tiba. Ia terjatuh ke belakang, punggungnya membentur lantai. Tangannya meraba mata, namun sentuhan itu justru membuatnya berteriak lebih keras. Matanya terasa seperti disiram api. Panasnya bukan panas biasa. Bukan seperti api dunia yang membakar kulit, melainkan panas yang menggerogoti dari dalam bola mata. Dukun itu meronta. Tubuhnya menggeliat. Kakinya menendang-nendang lantai. Napasnya terengah-engah. Ia mencoba bangkit, namun tubuhnya terasa berat, seolah ada beban besar menekan dari atas. Dalam kepanikan, ia berteriak memanggil nama-nama yang biasa ia andalkan dalam ritualnya, namun tidak ada satupun yang menjawab. Api gaib itu kini tak hanya menyerang matanya. Wajahnya terasa terbakar, seperti disambar kilatan panas yang tak terlihat. Kulitnya memerah, lalu menghitam di beberapa bagian. Asap tipis keluar dari wajahnya, meski tidak ada api nyata di ruangan itu. Jeritannya menggema keluar rumah. Beberapa warga yang tinggal tidak jauh dari sana terbangun. Mereka saling pandang dengan wajah pucat. Jeritan itu bukan jeritan orang sakit biasa. Nadanya penuh teror, seolah seseorang sedang disiksa oleh sesuatu yang tak kasat mata. "Suara siapa itu?" bisik seorang warga. "Dari rumah si dukun," jawab yang lain dengan suara gemetar. Tidak ada yang berani mendekat. Mereka hanya mengintip dari kejauhan, menyaksikan bayangan tubuh dukun itu yang bergerak liar di dalam rumahnya, sementara jeritan itu semakin melemah, berubah menjadi rintihan putus-putus. Di dalam rumah, dukun santet itu kini sudah tidak mampu berteriak. Mulutnya terbuka, namun suara yang keluar hanya desahan kasar. Matanya yang tadi terasa terbakar kini tidak lagi bisa ia rasakan. Rasa sakit itu berubah menjadi kehampaan yang mengerikan. Tubuhnya terkulai perlahan. Gerakannya melemah, lalu berhenti. Asap tipis masih mengepul dari wajah dan dadanya. Bau hangus samar tercium di udara, meski tidak ada satupun benda yang terbakar secara nyata. Beberapa saat kemudian, suasana kembali hening. Ketika pagi menjelang dan warga memberanikan diri mendekat, pemandangan mengerikan menyambut mereka. Dukun santet itu ditemukan sudah tidak bernyawa. Tubuhnya tergeletak di lantai ritual. Sebagian kulit wajahnya tampak gosong, seperti bekas terbakar. Namun yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah matanya. Kedua bola matanya hangus, menghitam, seolah terbakar dari dalam. Tidak ada luka bakar di sekitar ruangan. Tidak ada lilin yang jatuh. Tidak ada api yang menjalar. Semua tampak normal, kecuali tubuh dukun itu sendiri. Warga bergidik ngeri. Mereka saling berbisik. Tidak ada yang berani bersuara keras. Beberapa orang yakin ini bukan kematian biasa. Ada yang menyebut ini sebagai balasan, ada pula yang memilih diam dan segera menjauh. Kabar kematian itu menyebar cepat. Namun tidak ada satupun yang berani menyelidiki lebih jauh. Semua sepakat, ada sesuatu yang keliru, sesuatu yang terlalu berbahaya untuk dibicarakan sembarangan. Di tempat lain, jauh dari rumah dukun itu, Hasan tertidur nyenyak di pangkuan Anissa. Tidak ada lagi demam, tidak ada lagi tangisan. Rumah kecil itu dipenuhi ketenangan yang hangat. Rahman menatap anaknya dengan rasa syukur yang dalam, tanpa tahu bahwa di luar sana, harga dari niat jahat telah dibayar lunas. Sementara itu, di desa lain, satu nama mulai disebut-sebut dengan suara lirih. Nama yang terakhir kali mendatangi dukun santet itu sebelum kematiannya. Namun untuk saat ini, nama itu masih tersimpan dalam bisik-bisik, menunggu waktu untuk menyeret pemiliknya ke dalam pusaran karma yang sama gelapnya. Sejak malam kematian dukun santet itu, hidup Durma tidak pernah lagi sama.
Ia memang tidak berada di tempat kejadian, namun dampaknya terasa seolah merayap perlahan ke dalam tubuh dan pikirannya. Pada malam pertama setelah ritual itu gagal, Durma terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Dadanya panas, bukan panas demam, melainkan panas yang terasa datang dari dalam tulang. Ia bangun dari tempat tidur, meneguk air berkali-kali, namun rasa panas itu tidak hilang. Saat kembali berbaring, matanya baru terpejam beberapa menit sebelum mimpi buruk datang. Dalam mimpinya, ia melihat sepasang mata menghitam, hangus, menatapnya tanpa berkedip. Mata itu tidak memiliki wajah, hanya tatapan kosong yang menyala dengan sisa bara. Durma terbangun sambil berteriak. Jantungnya berdegup kencang, napasnya tersengal. Mimpi itu tidak berhenti di satu malam. Setiap malam, pemandangan yang sama kembali datang. Kadang mata itu mendekat, kadang terasa sangat dekat hingga hampir menyentuh wajahnya. Dalam mimpi lain, ia mendengar jeritan panjang, jeritan yang persis seperti yang pernah ia bayangkan saat santet itu dilepaskan. Jeritan yang membuat telinganya berdenging bahkan setelah ia terbangun. Panas di tubuhnya semakin sering datang. Jika siang hari ia masih bisa menahan, malam hari menjadi siksaan. Kulitnya terasa seperti disentuh bara, terutama di bagian dada dan wajah. Namun ketika diperiksa, tidak ada luka, tidak ada kemerahan yang wajar. Semua tampak normal, kecuali rasa sakit yang tidak bisa ia jelaskan. Durma mulai mudah marah. Sedikit suara saja membuatnya tersentak. Ia sering menoleh ke belakang, merasa seperti ada yang mengikutinya. Bayangan di sudut mata membuatnya gelisah. Ia tidak lagi berani mematikan lampu sepenuhnya saat tidur. Di warung ayam penyet miliknya, keadaan semakin memburuk. Pembeli hampir tidak ada. Meja-meja kosong berdebu. Ayam yang ia beli sering tidak habis dan terpaksa dibuang. Satu persatu karyawannya mengundurkan diri. Ada yang beralasan ingin bekerja di tempat lain, ada pula yang terang-terangan mengaku tidak nyaman. Sejak beberapa hari ini, saya sering merasa merinding kalau di sini, kata salah satu karyawan sebelum pergi. Seperti ada yang tidak beres. Ucapan itu membuat Durma semakin tertekan. Ia membentak, memaki, namun tidak ada yang peduli. Warung yang dulu menjadi sumber kesombongannya kini hanya menyisakan bau minyak dingin dan kursi kosong. Kesendirian membuat pikirannya semakin kacau. Durma mulai berbicara sendiri. Kadang ia tertawa tanpa sebab, lalu tiba-tiba berteriak marah. Tetangga sering mendengar suara gaduh dari rumahnya tengah malam. Ada yang mengira ia bertengkar dengan seseorang, padahal ia sendirian. "Pergi, jangan lihat aku," teriak Durma suatu malam, sambil melempar gelas ke dinding. Pecahan kaca berserakan, namun ia tidak peduli. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya gemetar. Dalam benaknya, tatapan mata terbakar itu kembali muncul, semakin jelas, semakin nyata. Durma mulai kehilangan nafsu makan. Wajahnya tampak lebih tirus, matanya cekung. Tidurnya tidak pernah nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, rasa panas dan bayangan mengerikan datang bersamaan. Ia mencoba minum obat, mencoba berobat ke orang pintar lain, namun tidak satu pun membantu. Justru setelah itu, mimpi buruknya semakin menjadi. Di saat-saat tertentu, kesadaran Durma mulai terguncang oleh rasa penyesalan. Untuk pertama kalinya, ia teringat pada Hasan, anak kecil yang menjadi sasaran niat jahatnya. Wajah polos itu muncul dalam pikirannya, bercampur dengan rasa bersalah yang menusuk. "Aku hanya ingin menghentikan mereka," gumamnya lirih. "Aku tidak bermaksud sejauh ini." Namun penyesalan itu datang terlambat. Setiap kali ia mencoba menenangkan diri, rasa panas kembali muncul, seolah mengingatkannya pada kesalahan yang telah ia perbuat. Ia mulai takut pada malam. Senja menjadi momok. Ia tahu, setelah gelap, siksaan itu akan datang lagi. Durma menjadi paranoid. Ia menutup pintu rapat-rapat, mengunci jendela, memasang lampu di setiap sudut rumah. Namun rasa aman tidak pernah benar-benar hadir. Ia merasa dikepung oleh sesuatu yang tidak bisa ia lihat, tidak bisa ia sentuh, namun selalu ada. Orang-orang mulai menjauh. Tidak ada lagi yang berkunjung. Tetangga hanya mengamati dari jauh, berbisik pelan tentang perubahan Durma yang semakin aneh. Tidak ada yang berani menegur, apalagi membantu.
Nama Durma kini disebut dengan nada kasihan bercampur takut. Suatu malam, Durma terduduk lemas di lantai rumahnya. Nafasnya berat, keringat dingin mengalir deras. Ia menatap lantai dengan pandangan kosong. Dalam benaknya, ia kembali mendengar suara jeritan itu, kali ini lebih dekat, lebih jelas. "Ini balasan," bisiknya sendiri. Hatinya diliputi ketakutan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Kesombongan yang dulu menguasainya kini runtuh. Yang tersisa hanyalah rasa takut, penyesalan, dan kesadaran pahit bahwa ia telah melangkah terlalu jauh. Di luar, malam berjalan seperti biasa. Tidak ada yang tahu pergolakan di dalam rumah itu. Namun bagi Durma, setiap detik terasa seperti hukuman yang terus berulang. Ia hidup, tetapi jiwanya perlahan terkikis oleh bayang-bayang kesalahannya sendiri. Kematian dukun santet tua itu menyebar cepat, lebih cepat dari yang dibayangkan siapapun. Awalnya hanya bisik-bisik di warung kopi, lalu menjalar ke pasar, ke sawah, hingga ke desa-desa sekitar. Ceritanya terdengar mengerikan. Tubuh gosong tanpa api, mata hangus seolah dibakar dari dalam. Banyak yang bergidik hanya dengan mendengarnya. Orang-orang yang pernah mengenal dukun itu mulai mengingat-ingat siapa saja yang terakhir mendatanginya. Dan nama Durma perlahan muncul ke permukaan. Beberapa warga mengaku pernah melihat sosok Durma datang ke rumah dukun itu pada malam hari. Bukan sekali, tapi beberapa kali. Mereka mengingatnya jelas karena Durma datang dengan wajah tertutup, terburu-buru, dan selalu menoleh ke belakang seperti orang yang takut dilihat. Kalau dipikir-pikir, hanya Durma yang datang malam-malam sebelum dukun itu mati, ujar seorang warga pelan. Bisik-bisik berubah menjadi kecurigaan. Kecurigaan berubah menjadi keyakinan yang tak terucap. Tidak ada yang berani menuduh secara terang-terangan, namun pandangan mata orang-orang sudah cukup menjadi vonis sosial. Nama Durma kini disebut dengan nada berbeda. Tidak lagi sekadar pengusaha ayam penyet yang sombong, melainkan sosok yang dicurigai bermain dengan ilmu hitam. Sementara itu, Durma sendiri semakin terpuruk. Tubuhnya mendadak lemas tanpa sebab yang jelas. Ia sulit bangun dari tempat tidur. Tangannya gemetar, kakinya seperti kehilangan tenaga. Beberapa kali keluarganya membawanya ke dokter, namun hasil pemeriksaan selalu sama. Tidak ditemukan penyakit medis yang bisa menjelaskan kondisinya. Secara fisik, semua normal, kata dokter dengan nada bingung. Tapi kondisinya memang menurun drastis. Kata-kata itu tidak memberi ketenangan. Justru membuat keluarga Durma semakin resah. Mereka melihat sendiri bagaimana Durma sering mengigau, berbicara sendiri, dan menjerit di malam hari. Tatapannya kosong, seperti orang yang pikirannya tidak sepenuhnya berada di dunia nyata. Suatu malam, saat tubuhnya demam tinggi dan kesadarannya setengah hilang, Durma mulai mengucapkan kata-kata yang membuat keluarganya terdiam. Aku hanya ingin mereka berhenti, gumamnya lirih. Aku tidak tahan melihat Rahman selalu ramai. Istrinya mendekat, wajahnya pucat. Maksudmu apa, Ma? Durma tertawa kecil, lalu menangis. Air matanya mengalir tanpa bisa ia kendalikan. Dalam kondisi setengah sadar, semua yang selama ini ia simpan rapat akhirnya keluar. Tentang rasa iri, tentang keyakinannya bahwa usaha Rahman dibantu penglaris gaib, tentang keputusannya mendatangi dukun santet tua itu. Aku suruh dia menyakiti anaknya, ucap Durma dengan suara hampir tak terdengar. Hasan, supaya mereka sibuk, supaya usahanya hancur. Kata-kata itu menghantam keluarga Durma seperti petir di siang bolong. Istrinya menutup mulut, matanya membelalak penuh ketakutan dan kecewa. Anak-anaknya yang mendengar dari balik pintu langsung menjauh, tidak sanggup menerima kenyataan tentang ayah mereka. Pengakuan itu tidak berhenti di situ. Dalam igauannya, Durma menyebut jeritan, api, dan mata terbakar yang selalu menghantuinya. Ia memohon ampun pada sosok yang tidak terlihat, berulang kali menyebut nama Hasan dengan nada penuh penyesalan. Kabar tentang pengakuan itu menyebar, meski keluarga berusaha menutupinya. Namun desa kecil tidak pernah benar-benar menyimpan rahasia. Potongan cerita berpindah dari mulut ke mulut, semakin lama semakin utuh. Kini, tidak ada lagi yang meragukan keterlibatan Durma. Keluarganya mulai menjauh, bukan karena benci semata, tetapi karena takut. Mereka tidak lagi tidur satu kamar dengannya. Istrinya sering menangis diam-diam,
merasa hidupnya runtuh bersama runtuhnya sosok yang selama ini ia kenal. Anak-anaknya enggan pulang ke rumah, memilih menginap di tempat saudara. Durma merasakan semuanya. Kesepian itu lebih menyakitkan daripada panas di tubuhnya. Ia terbaring lemah, menatap langit-langit rumah yang terasa asing. Tidak ada lagi suara ramai, tidak ada lagi kesibukan. Warungnya tutup total. Namanya dijauhi, keluarganya menjauh. Hidup yang dulu ia banggakan runtuh satu persatu. Dalam kesunyian itu, penyesalan datang tanpa henti. Ia sadar, semua berawal dari iri dan dengki yang ia pelihara sendiri. Tidak ada yang memaksanya mendatangi dukun santet. Tidak ada yang menyuruhnya mencelakai anak kecil. Semua adalah pilihannya. Namun kesadaran itu datang ketika semuanya sudah terlambat. Durma kini hanya bisa terbaring, tubuhnya lemah, jiwanya hancur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan masa lalu datang silih berganti. Wajah Hasan yang polos, wajah Rahman dan Anissa yang dulu ia benci, bercampur dengan rasa bersalah yang menyesakkan dada. Kebenaran akhirnya terbongkar, bukan lewat pengadilan, bukan lewat amarah warga, melainkan lewat runtuhnya diri Durma sendiri. Ia kehilangan segalanya, usaha, kehormatan, keluarga, dan ketenangan batin. Dan di titik terendah itulah, Durma mulai menyadari satu hal pahit. Kejahatan yang ia tanam dengan penuh kesadaran kini berbuah, sedikit demi sedikit, tanpa ada jalan untuk menghindar. Waktu berjalan tanpa banyak suara, seperti sungai yang mengalir tenang setelah badai panjang. Di rumah sederhana Rahman dan Anissa, kehidupan kembali pada ritmenya, bukan ritme yang tergesa, bukan pula gemerlap yang mencolok, melainkan ritme syukur yang terjaga. Hasan tumbuh seperti anak-anak lain seusianya, namun ada keteduhan yang selalu menyertai langkah kecilnya. Tubuhnya sehat, matanya jernih, dan tutur katanya lembut. Ia mudah tertawa, mudah memaafkan, dan tak pernah jauh dari pangkuan ibunya saat waktu sholat tiba. Anissa sering memerhatikan putranya dengan rasa haru. Setiap kali Hasan mengangkat tangan kecilnya menirukan doa, hatinya bergetar. Ia teringat masa lalu, hidup pas-pasan, kebiasaan lama yang tak terarah, dan kegelisahan yang dulu sering ia rasakan. Kini semua terasa berbeda. Bukan karena harta, bukan karena usaha yang besar, melainkan karena ketenangan yang menetap di dada. Ia paham betul, perubahan hidupnya bukan hasil kepintaran semata, melainkan buah dari iman, doa, dan keikhlasan yang terus ia jaga. Usaha ayam penyet Rahman berkembang dengan cara yang tidak heboh. Warungnya memang lebih luas dari dulu, jumlah pegawai bertambah, namun wajahnya tetap sama, sederhana, bersih, dan ramah. Rahman menolak banyak saran untuk membuka cabang besar-besaran. Baginya, rezeki bukan untuk dikejar dengan serakah, melainkan dijemput dengan adab. Ia memilih menjaga kualitas, memperhatikan kebersihan, dan memastikan setiap pegawai diperlakukan dengan adil. Di dinding warung, tergantung tulisan kecil yang ia buat sendiri, rezeki yang baik lahir dari niat yang lurus. Pelanggan datang bukan hanya untuk rasa. Mereka betah karena suasana. Warung itu terasa sejuk, meski matahari terik menyengat. Ada yang bilang karena kebersihannya, ada pula yang berkata karena doa-doa yang tak putus dipanjatkan. Rahman hanya tersenyum. Ia tidak membantah, tidak pula mengiyakan dengan berlebihan. Ia tahu, keberkahan sering bekerja dalam diam. Anissa tetap menjadi dirinya yang rendah hati. Ia rajin bersedekah, sering menyisihkan sebagian hasil usaha untuk mereka yang membutuhkan. Tidak jarang ia mengantarkan sendiri nasi bungkus ke rumah-rumah yang jarang tersentuh. Ia melakukannya tanpa ingin dikenal. Baginya, kebaikan yang paling aman adalah kebaikan yang tidak diumumkan. Setiap malam, sebelum tidur, ia membiasakan membaca ayat-ayat perlindungan untuk keluarganya. Bukan karena takut, melainkan karena ingin menjaga ikatan batin dengan sang pemberi perlindungan. Hasan, yang kini mulai pandai berbicara, sering duduk di sudut warung sambil memegang buku gambar. Sesekali ia menyapa pelanggan dengan senyum polos. Orang-orang menyukainya. Mereka sering berkata, "Anak ini membawa sejuk." Anissa hanya mengangguk pelan. Ia tidak ingin kata-kata itu berubah menjadi pujian yang berlebihan. Ia ingin Hasan tumbuh sebagai anak biasa, berakhlak baik, mengenal batas, dan tahu bersyukur. Di tempat lain,
Kehidupan Durma berjalan dalam senyap yang menyakitkan. Rumahnya sunyi. Tidak ada lagi suara kesibukan, tidak ada tawa, tidak ada rencana. Tubuhnya memang perlahan membaik, namun jiwanya tetap remuk. Setiap hari ia bergelut dengan penyesalan yang tak pernah benar-benar tidur. Ia sering duduk sendiri, menatap halaman kosong, mengingat pilihan-pilihan yang dulu ia ambil dengan kesadaran penuh. Keluarganya jarang datang. Bukan karena benci semata, tetapi karena luka yang terlalu dalam. Durma memahaminya. Ia tidak lagi menyalahkan siapapun. Ia tahu, semua ini adalah akibat dari iri yang dibiarkan tumbuh, dari dengki yang dipelihara hingga mengaburkan akal. Tidak ada yang lebih menyiksa selain kesadaran bahwa kehancuran itu ia ciptakan sendiri. Sesekali, kabar tentang Rahman dan Anissa sampai ke telinganya. Tentang warung yang tetap ramai, tentang Hasan yang tumbuh sehat. Setiap kali mendengar itu, dada Durma terasa sesak. Bukan karena benci, melainkan karena rasa bersalah yang kembali menekan. Ia sadar, keberkahan yang ia tuduh sebagai penglaris gaib ternyata hanyalah hasil dari ketulusan yang tidak ia miliki. Hari demi hari berlalu. Tidak ada pembalasan yang keras. Tidak ada peristiwa besar yang menghebohkan. Kehidupan seolah menutup cerita ini dengan cara yang tenang namun tegas. Rahman dan Anissa melanjutkan hidup dengan syukur. Hasan tumbuh di tengah doa dan kasih sayang. Sementara Durma menjalani sisa hidupnya dengan kesepian dan renungan yang panjang. Dari semua yang terjadi, satu pelajaran berdiri jelas tanpa perlu diteriakan. Bahwa kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas akan membangun pagar yang tak terlihat, menjaga dari mara bahaya yang paling gelap. Bahwa doa yang tulus tidak selalu mengubah dunia dalam sekejap, tetapi ia menguatkan jiwa untuk menghadapi apapun yang datang. Dan bahwa iri serta dengki, jika dibiarkan, akan menggerogoti pemiliknya sendiri sebelum menyentuh orang lain. Anissa sering berpesan pada dirinya sendiri, dan pada siapapun yang mau mendengar, bahwa hidup tidak menuntut kita menjadi paling hebat. Cukup menjadi orang yang lurus niatnya, bersih usahanya, dan lapang hatinya. Karena pada akhirnya, amanah terbesar bukanlah harta atau usaha, melainkan menjaga iman di tengah ujian. Teruslah berbuat baik, sekecil apapun. Sebab ketika kebaikan dijaga, Allah akan menjaga pelakunya, dari keburukan yang terlihat, maupun dari mara bahaya yang datang tanpa suara.